yaqul qawli amma ba'du. Hadratul ulama wal fudhala para alim para ulama ingkang kula mulyakaken, dumateng rekan-rekan sahabat-sahabat perdanan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab ilmu. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak manfaat. Kalau menurut Al-Quran, orang itu bisa mulia harus diisi oleh sesuatu yang mulia pula. Jika seseorang diisi oleh sesuatu yang mulia, tanpa dimuliakan pun orang tersebut itu akan mulia. Lah, sesuatu yang mulia itu apa? Nomor satu, iman. Apa yang disebut dengan iman? Iman itu asal kata dari amanah. Dia merasa aman, merasa tenang. Kenapa kok bisa merasa aman dan tenang? Karena yakin. Sehingga apabila ada orang yang tidak memiliki keyakinan dan hidupnya selalu bimbang, selamanya dia tidak akan menemukan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak tenang dengan urusan masa depan. Masa depan saya gelap, suram. Mencari kerja saat ini susah. Yang punya ijazah saja susah, apalagi yang tidak punya ijazah. Padahal ijazah saya SMP. Ijazah formal saya itu SMP, Sanawiyah Al-Ma'arif Singosari. Selainnya itu adalah ijazah pesantren. Ijazah S1 itu enggak saya ambil. Yang penting kita punya keyakinan dan punya iman, maka gelombang kehidupan itu akan terasa indah, bukan menjadi masalah. Apalagi musim pandemi kayak begini, ekonomi semakin sulit, kebutuhan tetap besar, sehingga orang susah mikirin duit. Tapi kalau kita itu punya iman dan keyakinan, maka kebimbangan-kebimbangan itu akan menyingkir. Terus yang kedua, orang itu supaya mulia harus diisi apa? Ilmu. Terus ilmu apa yang harus diisi pada seseorang? Ya ilmu apa saja. Karena masing-masing orang oleh Allah itu dikasih bakat bawaan. Ada orang yang ahli dalam hal seni, karena itu kemampuan alami. Kalau Anda nonton film Audius Ras, pernah nonton? Enggak, besok.
nontonnya Wiro Sableng. Itu adalah satu gambaran film di mana seseorang memiliki bakat alami, yaitu dikembangkan. Sama bisa di bidang musik, kembangkan. Terus sama bisa di bidang bisnis, kembangkan. Sama punya bakat di bidang pertanian, itu kembangkan. Kalau sudah berkembang, jangan olak-olek. Kalau sudah sukses jadi petani, jangan kepingin jadi pedagang. Kasihan nanti yang bakat pedagang itu profesinya sama ambil. Lah sama yang bakat berdagang itu ya jangan bertani, kasihan yang bakat tani. Jadi oleh Allah manusia itu dikasih bakat bawaan untuk apa? Untuk menjemput rezeki yang diberikan oleh Allah. Sehingga ketika seseorang itu punya ilmu, maka orang tersebut oleh Allah akan dimuliakan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajat, bukan darajat, tapi darajat, gitu ya. Jamak muannas salim. Kenapa kok pakai jamak? Karena derajatnya itu tidak satu, tapi banyak. Seberapa banyak Al-Quran tidak menyebutkan. Coba kalau kita amati ya fa'illahul ladzina amanu. Allah itu akan meluhurkan. Rofa'a itu artinya adalah luhur, atas. Nah, zaman belajar nahwu, di nahwu itu ada i'rab rofa. I'rab rofa itu mencucuk. Ya, Jadi rofa itu tempatnya di atas. Kebalikan dari rofa adalah khofat. Khofat itu tempatnya di bawah huruf. Lah Allah akan meluhurkan pada siapa? Orang yang iman. Terus yang kedua apa? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Contohnya gini aja. Al-Quran itu menempat pada kertas. Kertas itu buatan siapa? Manusia. Pabrik. Kira-kira kalau Al-Quran tidak menempat di kertas, kertas itu dibuat apa? Bungkus kaca. Gitu. Tapi karena kertas itu ketempatan oleh Al-Quran, maka orang mau menyentuh saja harus punya wudu. Menyentuh kertasnya saja itu harus punya wudu. Kenapa? Karena di situ ada Al-Quran. Kalau Al-Qurannya hilang, akhirnya sama anak kecil itu buat kapal-kapalan. Lah ibaratnya seperti itu. Makanya belajar itu penting. Belajar apapun saja. Kayak terbangan kayak begini. Kalau bisa ya di ilmu. Kita belajar teori tentang musik, tentang olah vokal. Sebab sesuatu itu kalau diilmui, dipelajari ilmunya, nanti nilainya akan
belajar. Lah belajar itu apakah cuma hanya di bangku sekolah saja? Ya tidak. Malah saya dulu kuliah itu pumangsane gak oleh apa-apa, gak dapat apa-apa. Uang kuliah itu mulai dari semester 1 sampai semester 7 buku saya cuma 1. Bisa kayak saja, nanti duduk dengarkan dosen ngomong ngalor itu, habis itu ya pulang, kita ke kantin ngopi, gitu aja sudah. Yang kita dapat itu apa ya juga tidak tahu. Ya mungkin rata-rata ngakunya kayak begitu, mungkin gayanya. Justru ilmu yang banyak kita peroleh itu adalah di luar. Kapan itu? Ketika kita membuat study club, membuat forum kajian. Disitulah banyak pengetahuan yang kita peroleh. Sebab kuliah itu hanya formalitas dan jamnya juga terbatas. Paling 1,5 jam, habis itu ya selesai. Tapi kalau kita kajian, forum ngajak kajian itu jadi wong ini yang ngaji, ya kayak ini ngaji. Itu bisa 2 jam sampai 3 jam, nggak ada batasnya. Gitu. Jadi belajar itu tidak harus di bangku sekolah, di luar bangku sekolah, kapanpun, dimanapun, selama ada waktu untuk belajar, kita sempatkan untuk belajar. Lah sekarang apa bedanya ilmu yang nafik dan ilmu nafik itu ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Coba kita bahas tentang konsep berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu kalau kita lihat di dalam kamus, maknanya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu artinya adalah apike tambah, manfaate itu bertambah. Sama dikasih duit banyak tapi nggak ada manfaatnya, sama dikasih duit sedikit tapi manfaatnya besar, lebih pilih mana? Oke, sama dikasih duit 200 juta untuk sakit opname di wafat, sama dikasih duit 200.000 tapi untuk beli makan nasi, pilih mana? 200.000. Padanannya kayak begitu. Jadi ada orang oleh Allah itu dikasih rezeki banyak, tapi dia disuruh sakit opname di rumah sakit. Setelah dikasih duit 200 juta, dapat 1 minggu dia kena stroke. Karena stroke dibawa ke rumah sakit, akhirnya operasi opname selama 3 bulan, habis 200 juta. Ternyata duit besar itu hanya untuk berobat ke rumah sakit, manfaatnya nggak ada. Nah, zaman dikasih duit 2.000, tapi kawan tuku weci. Lah yang mending duit 2.000 loh. Jadi pada 200 juta lorong. Jadi yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah manfaatnya bertambah. Makanya rezeki itu yang bagus bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang berkah. Ya kalau bisa banyak berkah itu enggak ada. Banyak berkah itu nanti di surga. Kalau di dunia itu pilihnya cuma 2, sedikit berkah, banyak tidak berkah. Kenapa? Karena
permasalahan yang dihadapi oleh orang tak punya dengan orang yang kaya itu lebih besar mana? Orang kaya, penyakit yang diderita oleh orang kaya sama orang tak punya itu lebih berat mana? Orang kaya. Kalau orang nggak punya itu paling batuk, gila, minum bobrek sembuh. Tapi kalau orang kaya enggak, penyakitnya macam-macam, kanker otak, kanker payudara, tumor, kayak begitu. Itu gambaran dari konsep tentang berkah. Jadi kita belajar itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kayak apa? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menyebabkan seseorang dekat kepada Allah. Maksudnya dekat kepada Allah itu bagaimana? Ilmu itu menyebabkan orang untuk ingin dekat kepada Tuhannya, bukan malah menjauh. Ada orang yang dikasih rezeki dulu ketika masih miskin, dia rajin berjamaah. Tapi setelah kaya, malah dia nggak mau berjamaah, bahkan sampai meninggalkan sholat. Itu tandanya rezeki tersebut tidak bermanfaat, malah menjauhkan dia kepada Tuhannya. Gitu. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat itu tidak, justru orang tersebut itu malah lebih dekat kepada Tuhan. Ini enggak ilmu agama atau ilmu umum. Jadi kata manfaat itu bukan cuma hanya ilmu agama saja, bukan. Ilmu umum pun juga begitu. Ketika kita itu punya ilmu tentang ekonomi, akhirnya dengan dirikan satu bisnis dan sukses. Kesuksesan itu malah mendekatkan kepada Tuhan, bisa berbagi kepada sesama. Itu juga bermanfaat. Jadi orang selamat itu bukan hanya menempuh satu jalan, tapi orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu bisa dengan berbagai jalan. Kalau istilah hikam, al-ilmu an-nafi huwa alladhi yanbasitu fis sudur su'a'uhu. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam hatinya. Ono wong pinter sumpekan itu berarti keliru ilmunya yang masuk. Ilmu hitam. Wayang kasih bihi anil qalbi kinau. Dan kerutan-kerutan yang ada di dalam pikiran itu jadi hilang. Sama sebagaimana orang ketika nggak bisa menderit sepeda motor, tiba-tiba dia itu ingat cara benerin sepeda motor yang dikasih tahu oleh gurunya atau oleh temannya, maka kebingungan itu seketika akan hilang. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu bermanfaat dalam satu kasus. Lah, ilmu yang sangat besar sekali manfaatnya itu apa? Ilmu tentang etika. Bagaimana caranya kita itu bisa berbuat baik kepada sesama,
atau beretika kepada Tuhan nang pangeran. Ilmu yang semacam ini disebut dengan ilmu qalbi atau ilmu hati biasanya. Ilmu hati itu koyok-koyoknya wah gitu ya, wah dalam itu. Enggak, sebenarnya enggak dalam, cuman bahasanya aja pakai ilmu qalbi. Tapi kalau di dalam bahasa-bahasa modern itu disebut dengan ilmu mental. Ilmu mental itu ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Jadi gimana caranya jiwa kita itu baik? Sebab apa? Ketika jiwa seseorang itu baik, maka sikap perilaku dan tindakannya pun juga akan baik. Lagi agama itu disebut dengan ilmu qalbi. Wah, ilmu kuwati, keren kayak begitu. Enggak. Cuman gaya beda bahasa aja. Kalau di umum itu disebut dengan ilmu psikologi, ilmu tentang kejiwaan. Lah apa yang dibahas dalam ilmu kejiwaan itu? Gimana caranya kita bisa menghilangkan gangguan-gangguan atau menghilangkan pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang kadang-kadang masuk dalam hati dan pikiran. Rasa-rasa belajar itu juga gangguan jiwa. Terus sumpah, pusing, umat itu juga gangguan jiwa. Jadi stres itu bukan cuma hanya orang gila. Stres itu orang sumpah itu juga disebut dengan stres. Kalau stresnya itu akut baru disebut dengan gila. Gitu. Nah, ilmu-ilmu yang semacam ini ya, yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena akan merubah terhadap mindset dan pikiran kita. Ya. Nah, kalau di dalam ajaran tasawuf itu biasanya disebut dengan tahliyah. Tahliyah itu maknanya adalah mengosongkan. Yang dikosongkan itu apa? Pikiran. Terus disebut apa lagi? Tahliyah. Tahliyah itu artinya adalah menghiasi diri kita dengan sifat-sifat atau hal-hal yang positif. Tahliyah itu ibaratnya orang punya rumah. Zaman itu punya rumah kok kotor, catnya sudah bulat, banyak tikusnya, banyak kotorannya. Tahliyah adalah membersihkan rumah. Setelah rumah itu bersih, baru dicat, dihiasi, dikasih lukisan. Setelah dicat, dikasih hiasan dinding, dikasih jam, sehingga rumah yang asalnya kotor menjadi bersih. Kalau rumah itu bersih, didiamin, ditempatin, nyaman nggak? Nyaman. Tapi kalau rumah itu kotor, tikusnya banyak, kecoaknya banyak, kodok masuk di situ, ular masuk di situ, kamu tidur di rumah itu, ya takut. Jangan-jangan juga ada hantunya di sini. Rumah itu diibaratkan seperti halnya hati. Hati manusia pun juga begitu. Jadi kalau orang kok sering pusing, sumpah, gitu ya, mumet, pikirannya itu keruh, itu menunjukkan bahwa hatinya sedang kotor. Itu harus dibersihkan. Lah, bagaimana caranya membersihkan? Lakukan perintah-perintah Tuhan, terutama sholat. Itu harus dijaga sholat. Sebab apa? Dalam Quran itu disebutkan wasta'inu bis-shabri was-shalah.
Mintalah tolong kalian semua itu dengan sabar, kesabaran dan sholat. Ada orang datang ke rumah itu kecanduan narkoba. Satu, dia sudah mau warak karena sudah 11 tahun mengkonsumsi. Jadi sudah parah. Tapi dia kepingin keluar dari masalah narkoba, terus minta solusi. Dan saya kok ingat ayat ini, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Kalau kita itu ada masalah apa saja, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah masa depan yang suram, entah itu masalah pekerjaan yang tidak jelas, maka mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan cara satu sabar, yang kedua sholat. Ketika Anda punya masalah dan bingung, susah untuk memecahkan, pergi ke tempat, ke kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Caranya begitu. Sholat sunnah mutlak itu kapanpun selain dari 5 waktu, 5 waktu nanti akan saya jelaskan, itu diperbolehkan dan rokaatnya tak terbatas. Zaman mau sholat 1000 rokaat, sholat sunnah mutlak gak apa-apa. Tapi kalau 1000 rokaat jungkel. Sholat sunnah mutlak itu nggak ada batasnya. Yang penting jangan kau lakukan setelahnya sholat asar, setelahnya sholat subuh, sebelum matahari itu terbit. Pas lagi zawal, pas lagi matahari lurus, di luar itu boleh dilakukan, terutama ketika zaman itu menghadapi masalah. Terus yang kedua apa? Sabar. Kenapa orang itu kok harus sabar? Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa menentukan nasib sendiri. Coba zaman itu minta umur berapa? Bisa nggak menentukan sendiri? Nggak bisa. Kepinginnya kan panjang, tapi umpama dikasih umur panjang mintanya berapa? 500 tahun. 500 tahun. Cucunya sampai wis mati sama si urip. Kita nggak bisa menentukan sendiri umur itu, nggak bisa. Karena kita di dunia ini nggak bisa menentukan sendiri, makanya harus sabar. Sabar kepada apa? Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya kalau kita itu sabar, aman, tenang. Nah, sabar ini harus didukung dengan sholat gitu. Malah sholat tahajud, segel subuh, nggak tahu. Sholat fardu dulu dijaga. Habis sholat fardu nanti kita coba menambah melakukan sholat sunnah. Sholat itu lah dipikir-pikir itu kan nggak berat. Wong antara nyangkul sama sholat itu sebesar mana? Nyangkul, tapi orang lebih semangat mana? Nyangkul daripada sholat. Bangun pagi-pagi musim dingin itu enaknya terusin tidur atau langsung bangun ke kamar mandi tidur. Sholat sekalipun kelihatannya ringan, tapi sangat berat sekali untuk dilakukan. Kok sampean itu mampu melakukannya? Berarti sampean melakukan sesuatu yang bebannya berat dalam hidup ini akan mampu. Makanya jamaah sholat subuh itu pahalanya besar. Wah, juara sekali.
yang mampu melakukan jamaah sholat subuh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya pesan ditunda sama sabar satu. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Insya Allah nanti bisa keluar dari jeratan narkoba. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita itu memang betul-betul minta pertolongannya. Dulu sampai tak bilang begitu, tidak kenal narkoba, akhirnya kenal jadi kecanduan kayak begini. Itu ya Tuhan yang menyebabkan. Dan satu saat ketika Anda minta pertolongan kepada Tuhan, ya Tuhan dengan mudah untuk mengembalikan ke posisi semula. Nah, itu. Jadi intinya pengajian pada malam hari ini adalah satu, ilmu itu adalah penting. Belajar itu tidak hanya di bangku sekolah, kapanpun dan dimanapun. Yang penting ada kesempatan kita belajar. Terus ilmu apa saja yang kita pelajari sesuai dengan bakat masing-masing. Terutama ilmu agama. Ilmu agama itu saat ini gak begitu menarik. Orang lebih tertarik pada ilmu komputer, ilmu kedokteran, terus apalagi ilmu ekonomi, terus manajemen keuangan. Orang ahli manajemen keuangan itu pandai ngitung duit tapi orang di duit dihitung tapi nggak tahu dicekel. Itu manajemen keuangan. Lah ilmu agama itu nggak menarik. Dalam kamu nggak usah, dalam nggak usah belajar ilmu agama tinggi-tinggi. Toh paling banter nanti jadi mudin. Kalau nggak jadi mudin ya imam tahlil. Dan yang penting itu bisa doanya sholat, bisa Fatihah, cukup. Belajar aja ilmu-ilmu yang bisa mudah untuk cari kerja. Ternyata setelah sekolah ambil jurusan kedokteran, buka praktek, dapat pasien satu disuntik mati bisa. Ini nggak laku. Gitu. Jadi ilmu apa saja itu, terutama ilmu agama itu penting. Kenapa? Karena di dalam agama ada ilmu kejiwaan. Di dalam agama itu ada ilmu tentang etika. Di dalam agama itu ada ilmu tentang keimanan dan keyakinan. Karena hidup ini nggak cukup kita selesaikan dengan akal, itu nggak bisa. Nggak cukup kita selesaikan dengan ilmu akal, nggak bisa. Butuh yang namanya keyakinan. Lah keyakinan itu akan terpupuk kalau sampean bisa menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya saya kira cukup. Saya nggak bisa bicara yang agak tasawuf dan nggak bisa. Ya sebatas tentang ilmu sesuai dengan kapasitas kita. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada. Kalau nggak ada, kita tutup dengan baca doa semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa bina amin. Ya Rabbana alhamdulillah ya Nabi jalali wa jikal karim wa amin sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa auladana wa dalamana wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaij umat sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya
arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga muadatul hasanah yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Wahid bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup sekian dan demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.